Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya Muhammad Yudal Idris dengan NIM C1C021216 akan menjelaskan mengenai timbulnya utang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya utang pajak. Yang pertama adalah timbulnya utang pajak. Pengertian utang pajak. Utang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda, ataupun bunga, dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Dua, penyebab timbulnya utang pajak. Yang pertama ada ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak, di mana fiskus adalah pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua ada ajaran materi. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya. Yang pertama itu adalah ada perbuatan. Di mana perbuatan yang dimaksud yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri. Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Peristiwa atau kejadian yaitu mendapat hadiah undian. Tiga, sifat utang pajak. Utang ini memiliki sifat paksaan, yaitu bisa dilakukan melalui surat paksa, sampai dengan pemberitahuan melakukan penyitaan. Wajib pajak yang terutang bisa menunjuk orang lain untuk bisa melunasi utangnya. Utang bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Bisa dilakukan tindakan penyanderaan dan juga pencegahan untuk keluar dari zona wilayah Indonesia dalam waktu 6 bulan atau bisa lebih lama lagi. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar serta biaya pajak. Jenis penagihan pajak. Penagihan secara pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat keterangan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, Fiskus menambahkan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang jika dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkan STP ataupun surat lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Penagihan aktif, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Penagihan awal dan sekaligus. Penagihan awal dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun juru sita pajak, wajib pajak langsung tanpa menunggu jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak juga pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tata cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama, penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak terkena pajak, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuan surat teguran adalah peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar pajak sehingga tidak perlu dilakukan secara paksa.
Penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum bayar pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar pajak-pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun penyanderaan paksa badan dengan catatan diragukan iktikat baik serta memiliki utang pajak minimal 100 juta. Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya pajak sebesar 25.000. Penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, wajib pajak tidak dikenakan pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu Rp75.000, biaya untuk pelaksanaan sita. Penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya. Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan membayar pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak belum membayar pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Dan terakhir ada penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum membayar pajak terutangnya. Dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya, seperti dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan. Ada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali sehingga jumlah pajak yang perlu dilunasi bertambah. Dasar penagihan PBB, ada surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan, dan surat tagihan pajak. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi, karena hak penagihan atas utang pajak tersebut dianggap gugur. Jadi, dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika diterbitkan surat paksa, terdapat pengakuan pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkannya SKP KB atau SKP KBT karena wajib pajak melakukan tindak pidana serta tindak pidana lain yang merugikan pendapat negara, dan terdapat penyidikan tindak pidana di dalam bidang perpajakan. Kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo, berkomitmen dalam membayar maupun menunda pembayaran pajak, bersifat kooperatif dalam penagihan pajak, tidak melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana, misalnya memindahtangankan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas yang disita. Penghapusan utang pajak. Ada 5 cara menghapus utang pajak. Yang pertama dengan cara pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya kepada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.
Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Yang keempat, pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, yaitu meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima, penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.